Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Soal Bagus. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, kali ini Soal Bagus akan share lagi untuk soal latihan soal sumatif akhir semester mata pelajaran IPAS kelas 5 semester ganjil sesuai dengan kurikulum Merdeka. Dan kali ini sudah tersedia soal-soalnya, pilihan ganda, isian, dan esai. Semoga bisa bermanfaat untuk semuanya. Dan sebelum dilanjut, Soal Bagus ingatkan bagi yang belum subscribe, silakan di subscribe dulu untuk mendapatkan informasi terbaru dari Soal Bagus seputar soal-soal lainnya. Baiklah, langsung saja kita ke soal-soalnya. Bagian A adalah tanda silang pada huruf A, B, C, atau D pada jawaban yang paling benar. Nomor 1, cahaya bisa dipantulkan. Merupakan titik-titik. A. Manfaat cahaya. B. Kegunaan cahaya. C. Ciri-ciri cahaya. Atau D. Sifat cahaya. Cahaya bisa dipantulkan adalah betul, sifat cahaya ya. Kemudian nomor 2. Cermin digunakan kaca spion. Cermin yang digunakan untuk kaca spion pada alat transportasi adalah A. Cermin datar. B. Cermin cembung. C. Cermin cekung. Atau D. Kaca pembesar. Ya, iya betul, cermin cembung. Nomor 3. Saat kita berada di tempat yang terang, pupil pada mata akan titik-titik. A. Mengecil. B. Membesar. C. Tetap pada bentuknya. Atau D. Menghilang. Ya, saat kita berada di tempat yang terang, pupil pada mata akan mengecil. Nomor 4. Perhatikan gambar berikut yang ditunjuk oleh anak panah. Nah, bagian yang berwarna ya. Nah, bagian mata yang ditunjukkan tanda panah bernama. Ini ya. A. Iris, B. Pupil, C. Sklera, atau D. Lipan mata. Ya, jawabannya adalah iris ya. Nomor 5. Iris berfungsi untuk titik-titik. A. Melindungi mata dari benda asing. B. Mengatur jumlah cahaya yang masuk ke mata. C. Melindungi bagian penting di dalam mata. Atau D. Celah tempat masuknya cahaya ke bagian dalam mata. Ya, iris ini berfungsi untuk mengatur jumlah cahaya yang masuk ke mata. Nomor 6. Seberapa keras sebuah bunyi? Diulang, seberapa keras sebuah bunyi terbentuk disebut titik-titik. A. Sifat bunyi. B. Ciri-ciri bunyi. C. Intensitas cahaya. Atau D. Kelebihan bunyi. Ya, ini namanya adalah C ya, intensitas bunyi. Nomor 7, perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada gambar rumput, kelinci, elang. Rumput sebagai produsen, kelinci sebagai konsumen tingkat 1, dan ini adalah konsumen tingkat 2. Nah, pertanyaannya adalah gambar di atas merupakan contoh yang menunjukkan hubungan dalam bentuk apa ya? A. Piramida makanan. B. Jenis hewan dan tumbuhan. C. Jaring-jaring makanan. Atau D. Rantai makanan. Ya, ini adalah rantai makanan. Nomor 8. Hasil penguraian ini bercampur dengan tanah membentuk humus, jamur, bakteri, atau lumut. Ya, hasil penguraiannya ini bercampur dengan tanah membentuk apa? A. Humus, B. Jamur, C. Bakteri, atau D. Lumut. Ya, A ya, humus. Nomor 9. Hewan pemakan segala disebut A. Karnivora, B. Omnivora, C. Herbivora, atau D. Kanibal. Ya, hewan pemakan segala itu disebut omnivora. Nomor 10. Perhatikan gambar berikut. Ya. Ini ada kupu-kupu, ada bunga, ada semut, ya.
Gambar di atas menunjukkan bunga sebagai apa? A. Konsumen 1, B. Konsumen 2, C. Produsen, atau D. Konsumen 1 dan 2. Bunga ini adalah sebagai betul produsen ya. Oke, nomor 11. Pada piramida makanan, jika semakin tinggi tingkatannya, maka A. Semakin banyak makanan yang dimakan di dalamnya, B. Semakin sedikit makanan yang dimakan di dalamnya, C. Semakin banyak jumlah tumbuhan atau hewan di dalamnya, atau D. Semakin besar ukuran dan semakin sedikit jumlah hewan di dalamnya. Ya, semakin tinggi berarti semakin mengerucut ya. Biasanya hewannya hewan tingkat atas ini harimau contohnya ya. Ya betul. Betul ya, harimau ya. Terakhir ya yang makan ya. Ya, jawabannya adalah D ya. Karena semakin sedikit. 12. Jika kalian mendekatkan dua magnet dengan kutub sejenis, maka magnet tersebut akan apa? A. Akan saling tolak menolak satu sama lain, B. Akan saling berdekatan, C. Akan saling tarik menarik, D. Tidak ada pergeseran tempat. Ya, betul. A ya. Akan saling menolak satu sama lain. Nomor 13. Kekuatan magnet yang paling besar terdapat di bagian mana? A. Depan, B. Ujung, C. Samping, C. Tengah. D. Tengah. Ya, kekuatan magnet yang paling besar itu ada di bagian ujung ya. Oke, 14. Energi listrik merupakan energi yang berasal dari pergerakan benda yang sangat kecil yang disebut A. Sumber listrik, B. Daya listrik, C. Elektron, atau D. Elektronik. Ya, disebut elektron. 15. Televisi mengubah energi listrik menjadi energi apa aja? A. Gerak, B. Cahaya, C. Bunyi, dan D. Panas. Ya, setelah dicolokkan ke listrik, maka TV akan mengeluarkan suara dan cahaya. Ya, berarti ada dua, yaitu C ya. 16. Lapisan perairan yang menyelimuti permukaan bumi disebut ya, perairan. A. Termosfer, B. Litosfer, C. Atmosfer, D. Hidrosfer. Ya, D ya. Hidrosfer. Oke, nomor 17. Keadaan udara di atmosfer pada waktu dan tempat tertentu yang sifatnya tidak menentu dan berubah-ubah disebut apa? A. Iklim, B. Atmosfer, C. Cuaca, atau D. Siklus. Iya, cuaca. 18. Bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, dan letusan gunung berapi terjadi akibat apa? A. Pergerakan lempeng bumi, B. Perubahan cahaya, C. Perubahan bumi, atau D. Perubahan iklim. Ya, gempa bumi, tsunami, letusan gunung ini terjadi akibat pergerakan lempeng bumi. Ya, sering dengar ya kalau ada di berita ya. 19. Kondisi lingkungan yang sifatnya semi permanen, salah satunya terjadi karena A. Bencana alam, B. Perubahan ekosistem, C. Perubahan iklim, atau D. Tidak ada keseimbangan makhluk hidup. Lingkungan ya, kondisi lingkungan ya, kuncinya yaitu B ya, perubahan ekosistem. 20. Hujan terjadi karena adanya titik-titik. A. Pergerakan lempeng bumi, B. Penguapan air dari bumi ke atmosfer, C. Lingkungan yang asri, dan D. Banyaknya air di bumi. Jadi hujan ini terjadi karena penguapan air dari bumi ke atmosfer ya. Oke, kemudian kita isian, kemudian kita lanjutkan ke esai. Oke, bagian B, isilah titik-titik di bawah ini dengan benar. Nomor 1, menerima cahaya dan menyampaikan informasi pada saraf mata adalah fungsi dari titik-titik. Fungsi dari mana? Fungsi dari ini fungsi dari jawabannya fungsi dari retina ya. Nomor 2, perhatikan gambar berikut. Nah, jika garpu tala yang bergeser ini disentuhkan dengan air,
kita bisa melihat gelombang air bergerak ke semua arah. Hal ini membuktikan bahwa apa? Bahwa ya, bunyi bergerak ke segala arah ya. Nomor 3, daun telinga menangkap titik-titik. Menangkap ya, gelombang bunyi ya. Wah, besar gede tulisannya. Nomor 4, hewan mendapatkan energi untuk apa? Ya, ini salah satunya adalah untuk bergerak, tumbuh, dan lain-lain. Nomor 5, gangguan pada ekosistem bisa terjadi karena adanya titik-titik. Adanya apa? Ya, adanya bencana alam dan ulah manusia. Nomor 6, sebutkan salah satu bahan untuk membuat kompos dari sampah organik. Ya, apa saja? Ini jawabannya. Nah, daun kering, serbuk gergaji, atau sayur dan buah. Nomor 7, sebuah magnet memiliki dua kutub, yaitu ya, kutub utara dan selatan. Oke, nomor 8, salah satu bentuk energi yang terjadi akibat adanya pergerakan muatan disebut apa? Ya, disebut listrik ya. Tuh. Nomor 9, lapisan bumi yang membantu mengurangi intensitas sinar ultraviolet atau UV dari cahaya matahari adalah apa? Iya, lapisan apa? Lapisan, iya betul, ozon ya. Oke, nomor 10, udara yang menyelimuti permukaan bumi disebut apa? Atmosfer ya. Ya, oke. 10 soal isian sudah dijawab ya, mudah-mudahan bermanfaat. Langsung saja kita ke soal esai. Baiklah, untuk soal esainya ini ada 5 soal. Dan ini langsung dijawab saja, mengingat waktu atau durasi video ini sudah panjang ya. Baiklah, sini kita bacakan saja. Ini untuk nomor 1. Sebutkan 3 sifat-sifat cahaya. Nah, jawabannya ini ya. Nah, cahaya merambat lurus, cahaya bisa dipantulkan, cahaya bisa menembus benda bening, dan cahaya bisa dibiaskan. Nomor 2, sebutkan 3 jenis cermin yang sering digunakan manusia ya. Ini ada cermin datar, cermin cembung, cermin cekung ya. Oke, nomor 3, sebutkan 2 cara untuk menjaga keseimbangan ekosistem di sekitar kita. Ini 2 cara, yaitu A, 1, menanam kembali tanaman, 2, tidak membunuh atau menangkap hewan sembarangan. Nomor 4, sebutkan 2 jenis pembangkit listrik berdasarkan sumber energi utamanya. Yang keempat, 1, pembangkit listrik tenaga uap PLTU, dan kedua, pembangkit listrik tenaga air PLTA. Nomor 5, sebutkan 3 bencana alam yang diakibatkan oleh pergerakan lempeng bumi. Ya, A, gempa bumi, tsunami, dan letusan gunung berapi. Demikianlah untuk soal-soal dari soal latihan SAS IPAS kelas 5 semester 1 kurikulum Merdeka kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.